Yo, what is going on everybody? Welcome back to this channel ya. Dan di video kali ini kita bakalan membahas sebuah topik yang seru lagi. Karena di setiap episodenya kita bakalan membahas topik yang seru tentu saja. Untuk video kali ini berdasarkan sebuah buku karya David Epstein yang berjudul Range. Iya, betul sekali, kita bakalan membahas tentang spesialis dan generalis. Namun sebelumnya seperti biasa gua bakalan kasih contoh dulu ke lu semua ya. Dan ini berdasarkan kisah nyata yang gua alami sendiri. Alright cuy. Jadi begini, dahulu kala gitu gua pernah membuat sebuah PT ya bersama temen gua yang beranggotakan waktu itu 4 orang. Bergerak di bidang properti pada saat itu. Namun lucunya adalah, bukan lucunya sih sebenarnya, kerennya adalah PT yang kita buat yang beranggotakan cuma 4 orang ini itu terkesan sudah seolah-olah lengkap. Kerap kali orang-orang ngomong, wah lengkap banget ya Pak, timnya lengkap banget, organisasinya. Padahal nggak seperti itu cuy. Ini kenapa bisa demikian? Karena begini, orang-orang melihat seolah-olah tim kita itu lengkap dan profesional serta berpengalaman. Itu karena kita ada yang jago bikin website, ada yang bisa bikin program Android, aplikasi Android developer ya. Lalu kemudian ada yang jago desain grafis, ada yang jago juga 3D modeling, ada yang jago arsitektur. Itulah mengapa kita terkesan anggotanya lengkap. Padahal faktanya itu semua gua sendiri yang melakukannya cuy. Ini bukan sombong tapi ini faktanya. Nah, dan kembali lagi ke topik yang bakalan kita bahas hari ini cuy, yaitu tentang generalis dan spesialis dari buku karya David Epstein. Nah ini kita bakalan melihat dulu penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang bergerak di bidangnya gitu ya, tentang pembelajaran ini. Yang mana kita akan membahas tentang perbedaan sebuah pendidikan yang diterapkan di UK dan di Skotlandia. Yang mana perbedaannya itu adalah di UK itu selalu diajarkan tentang early specialized. Sementara di Scotland itu diajarkannya adalah late specialized. Apa bedanya? Nah, kalau early itu si seorang anak nih misalkan dari kecil dia udah dididik untuk belajar khusus di bidang itu. Misalkan di bidang musik, dia dididik di tempat di bidang musik dari semenjak dini gitu ya. Sementara kalau yang late spesialis itu lebih ke dibebasin. Ya udah, kalian habiskan waktu kalian mempelajari banyak hal, lalu kemudian kalian silahkan fokus terhadap hal yang kalian sukai nantinya. Nah, memang fakta yang terjadi adalah orang-orang yang di UK ini bisa mencapai kesuksesan lebih cepat gitu. Namun lucunya juga si orang-orang yang belajar secara random, secara dibebaskan gitu atau late spesialis, itu mereka bisa mencapai titik kesuksesan yang sama meskipun waktunya lebih lambat. Jedanya itu sampai 6 tahun kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Hal menarik di sini adalah orang-orang di Skotlandia, which is itu mereka yang belajar menggunakan metode late spesialis ya, itu mereka bisa beradaptasi dengan mudah atau beradaptasi dengan zaman itu sangat mudah buat mereka gitu ya. Nah, by the way, kita bakalan kembali lagi ke topik tentang generalis versus spesialis. Ada sebuah studi lain yang mengatakan sebuah metode kind learning dan wicked learning ya. Yang mana kalau kind learning itu kita belajar terstruktur gitu ya, terfokus terhadap satu hal, yang mana mempelajarinya itu terstruktur. Sebagai contoh di sini kayak mempelajari angka gitu ya. Untuk balita itu dipelajari, diajarkan angka 1 terus di hari pertama, hari kedua angka 2 terus. Sementara untuk yang satu lagi wicked learning itu lebih ke random belajarnya. Untuk belajar angka 1 sampai 10 dia belajarnya hari 1 misalkan angka 1, 3, 1, 2 gitu ya. Atau di hari kedua dia belajar angka 6, angka 8. Jadi dia mempelajari secara langsung bersamaan random gitu. Dan studi ini memang keduanya bisa berhasil dan dua-duanya juga bisa sukses. Namun ada perbandingan yang signifikan di sini, yang mana
hasil output dari mereka yang belajar secara wicked learning gitu ya. Mereka terlihat lebih lincah, lebih gesit dan bisa lebih beradaptasi gitu ya. Memori ototnya terlatih, memori otaknya lebih terlatih gitu. Jadi ya kalau untuk hal semacam ini gitu ya, di perkembangan dunia yang seperti ini, tentu saja si wicked learning ini yang bakalan lebih diuntungkan gitu ya, apalagi untuk berkompetisi dengan AI. Ini ada sebuah contoh menarik juga kalau di dalam buku karya David Epstein ini ya. Ada Tiger Woods dan satu lagi Roger Federer kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong. Si Tiger Woods ini dari sejak kecil dia udah belajar tentang golf. Dari kecil tuh dia suka menonton video-video golf. Bahkan ketika ayahnya sendiri yang merupakan seorang pemain golf pada saat itu, ketika ayahnya sedang bermain dia suka ikut untuk nonton gitu ya. Sementara satu lagi nih si Roger Federer ini dulunya dia bukan seorang pemain tenis, namun dia menjadi seorang pemain tenis yang profesional. Ini bisa kita lihat dari masa lalunya yang dia merupakan seorang pemain bola. Karena metode belajarnya itu adalah dengan menggunakan Let's Specialist. Jadi dia mencoba berbagai macam olahraga sampai akhirnya dia menguasai tenis. Gitu. Dan mengenai spesialis dan generalis ini, atau orang yang belajar secara spesifik terhadap bidang tertentu ya. Kalau generalis itu adalah orang yang belajar banyak hal. Dia mempelajari banyak hal. Bahkan kalau kita melihat kemana arah dunia ini sedang berkembang dengan banyaknya AI yang bermunculan, kita bisa pastikan bahwa orang-orang yang generalis ini itu bisa lebih cepat beradaptasi dibanding orang yang fokus terhadap satu hal. Nah, pernahkah kalian berpikir ketika kalian kuliah gitu ya, katakanlah mengambil sebuah jurusan desain grafis, yang mana itu kalian fokus nantinya akan kerja sebagai desainer. Namun sekarang muncullah AI. Apa yang terjadi para desain grafis ini? Apakah skillnya nggak terpakai? Mungkin iya. Mungkin iya karena terkalahkan oleh si AI ini ya. Ketika kita pengen membuat logo misalkan kita tinggalkan ketik saja di Google. Atau kita tinggal ketik saja di AI-nya. Maka si logo itu bakalan muncul dan ini selalu unik dan tidak akan pernah ada copyright gitu ya. Karena ini benar-benar murni di-create langsung oleh kemampuan AI. Jadi skill-skill yang repetitif, pekerjaan yang repetitif mungkin nanti bakalan digantikan oleh AI. Beda halnya ketika kalian mempelajari banyak hal gitu ya. Meskipun kalian tidak ahli tapi kalian bisa mengerti. Dan bisa cepat beradaptasi tentu saja karena kalian mempunyai banyak batu loncatan di situ cuy. Mungkin kalian kenal dengan sebuah istilah yang mengatakan teknik 10.000 jam ya, yang konon katanya kalau kalian ingin ahli di bidang tertentu kalian harus berpengalaman lebih dari 10.000 jam, maka kalian bisa dikatakan sebagai seorang ahli. Kan gitu. Namun ini gua rasa ini terlalu buang-buang waktu gitu cuy. Yang mana kalau kita pengen jadi ahli ya kita pelajari langsung dan kita boom ahli gitu cuy. That's mind blowing right? Ya, jadi intinya ahli di dalam satu bidang aja. Kalau melihat zaman yang sekarang terus berubah itu nggak bakalan berguna cuy. Hal-hal pekerjaan yang repetitif itu bakalan segera terganti dengan AI. Itulah yang bakalan membuat seorang generalis itu jauh lebih unggul dibanding dengan spesialis ya. Nah mungkin kalau kita berkaca ke zaman dahulu kala itu para penemu itu hanya butuh satu orang untuk menemukan sebuah paten atau teori hukum ya. Sebagai contoh hukum gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton pada waktu itu. Terus kemudian ada Charles Babbage, ada Bohr ya yang menemukan atom Bohr. Terus kemudian ada Nikola Tesla, Thomas Alva Edison. Itu rata-rata one person ya atau satu orang. Namun kalau kita lihat zaman sekarang gitu, para ilmuwan menemukan sebuah paten baru atau sebuah hukum baru, itu nggak cukup satu orang, rata-rata itu dilakukan oleh berbagai orang dalam perkumpulan satu organisasi gitu cuy ya. Itu bedanya. Kita bisa lihat kemana arah zaman ini bakalan menuju gitu cuy. Nah kenapa gua bilang generalis itu bakalan lebih diuntungkan di zaman seperti ini ya. Sebagai contoh kita ambil seorang tokoh yang bernama Steve Jobs. Kalian pasti tahu siapa Steve Jobs ya. Steve Jobs itu kalau kita lihat dia
adalah seseorang yang generalis. Dia mempelajari banyak hal, nggak cuma satu hal di dunia programming. Ya memang dia mempelajari programming, tapi dia mempelajari hal lainnya, makanya dia bisa berinovasi gitu cuy. Dia bisa mengembangkan Apple sampai sejauh ini, sampai sebesar ini gitu. Memang pada waktu itu yang berpengaruh besar di dunia pemrogramannya itu adalah Steve Wozniak. Tapi tanpa Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs itu paham bagaimana orang menginginkan sesuatu, bagaimana marketing itu bekerja. Steve Jobs paham ini, akhirnya dia bisa membuat Apple yang laris sampai sekarang ini cuy. Dan ini juga mungkin bakalan berlaku kenapa si generalis ini nggak bakalan terkalahkan oleh AI cuy. Ibaratnya kayak gini. Ketika seorang Elon Musk membuat SpaceX yang mana teknologinya itu jauh melampaui teknologi di zamannya ya waktu itu. Dia bisa membuat sebuah roket ya, mesin pesawat ruang angkasa yang mana dia bisa kembali landing dengan sempurna gitu di tempatnya. Ini karena si Elon Musk selain dia ahli di dalam dunia perroketan gitu ya, dia juga mempelajari banyak hal lainnya. Kalau kita lihat backgroundnya Elon Musk sendiri yang merupakan programmer yang mana waktu itu dia menemukan PayPal ya, itu bisa membuktikan kalau si Elon Musk ini mengerti banyak hal gitu, nggak cuma mempelajari satu hal. Contoh lainnya ketika lu adalah seorang 3D maker gitu ya, 3D designer, tapi lu juga mengetahui teknik cara desain grafis dan tahu juga teknik-teknik pengambilan angle di dunia perfilman, itu ketika lo menggabungkan semuanya itu bahkan bisa menjadi sebuah karya baru yang mana 3D maker yang lain itu tidak bisa membuatnya gitu cuy, karena cuma lu aja yang berbeda, cuma lu yang punya kemampuan lain di luar itu, dan lu gabungkan semuanya menjadi sebuah produk 3D animasi buatan elu gitu cuy. Inilah yang selalu gue bilang dari tadi gitu ya, kalau generalis itu pasti nggak bakalan kalah dengan AI. Karena sepinter-pinternya AI, si AI ini berfokusnya itu terhadap satu hal, satu tugas yang diberikan terhadap AI itu. Contoh, ketika ada AI pembuat website ya, kita perintahkan AI-nya untuk membuat website, maka dia bakal mengenerate si websitenya dan boom, jadilah website. Tapi ketika elu seorang generalis yang memahami banyak hal, disuruh membuat website, dan elu adalah orang yang mempelajari ilmu-ilmu lain di luar dunia web designer ya, lu bakalan bisa berkembang memberikan website dengan tampilan yang unik berbeda dengan yang lain gitu cuy. Karena lu di situ bisa menerapkan keahlian elu dalam 3D animasi misalkan, desain grafis misalkan. Lu bisa menggabungkan semuanya itu menjadi sebuah karya gitu cuy, di dalam satu bidang itu. Ya enggak? Makanya ya kita banyak sekali ditipu oleh dunia kerja yang mana dibagi-bagi menjadi beberapa cabang gitu cuy. Dan kita juga ditipu dan diikat oleh sebuah gelar supaya kita tidak berkembang untuk mempelajari hal lainnya. Padahal ketika lu seorang programmer gitu ya, nggak harus ada spesifikasi front end, back end dan sebagainya. Cukup satu orang lu bisa membuat hal itu semua gitu. Kalau lu mau, banyak hal yang bisa lu pelajari gitu cuy. Karena waktu hidup lu itu panjang dan otak manusia itu nggak ada yang pernah digunakan 100%. Nggak ada salahnya lu pelajari semuanya dan lu ramu itu untuk sebuah karya. Dan karya lu dijamin adalah karya terbaik sepanjang sejarah. Itu ya enggak, seorang mekanik misalkan ya, dia mau membuat sebuah kendaraan, tapi si mekanik ini ternyata selain dunia mesin dia mempelajari tentang biologi misalkan, mempelajari tentang oceanologi, atau mempelajari tentang bagaimana oksigen itu bekerja, maka dia bisa membuat sebuah karya, katakanlah mobil masa depan yang mana di dalamnya itu bisa membuat kandungan oksigen yang begini dan itu kan bisa menjadi sebuah inovasi baru yang nggak bisa ditiru oleh mekanik lain cuy. Itu maksud gua. Itu maksud gue. Jadi ya terserah lu sekarang mah mau jadi generalis atau spesialis, mau menguasai banyak hal atau hanya mau fokus di satu bidang aja. Make your choice my friend. Alright cuy, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Dadah, bye-bye.